Di jantung Radiator Springs, McQueen, si legenda balap, bersiap untuk balapan liar malam ini. Lawannya, sebuah mobil misterius yang belum pernah dilihat sebelumnya. Siap makan debu, McQueen bertanya dengan percaya diri. Balapan dimulai. McQueen memimpin di awal, tapi mobil misterius itu tidak mau kalah. Mereka berdua melaju dengan kecepatan yang mencengangkan, dengan ketegangan yang terasa. Kejutan. Mobil misterius menyalip McQueen dengan trik yang tak terduga. McQueen berusaha sekuat tenaga untuk mengejar ketertinggalan. Apa? Bagaimana dia bisa melakukan itu? McQueen bertanya dengan frustrasi. McQueen sadar ini bukan hanya tentang kecepatan. Lawannya bermain dengan strategi, memanfaatkan setiap tikungan dan celah. Mobil misterius memenangkan balapan. McQueen, meskipun kalah, merasa ada pelajaran berharga yang baru saja ia dapatkan. Setelah kalah dalam balap liar melawan mobil misterius, McQueen merasa terpukul dan menyadari bahwa dirinya sudah kehilangan ketajaman lama. Ia lalu berlatih siang dan malam di lintasan gurun, memperbaiki teknik menikung, kecepatan reaksi, dan kendali mesin, hingga akhirnya ia kembali percaya diri untuk menantang sang mobil misterius sekali lagi dan membuktikan bahwa kerja keras mampu mengalahkan kesombongan. Setelah berminggu-minggu berlatih tanpa henti di lintasan gurun, McQueen kembali menemukan kecepatannya yang hilang. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa di kota Salatiga akan digelar turnamen balap nasional. Ajang bergengsi yang mempertemukan para pembalap terbaik dari berbagai daerah. Dengan semangat membara, McQueen segera mendaftar. Yakin inilah kesempatan untuk membuktikan hasil latihannya. Namun saat hari perlombaan tiba, kejutan besar menantinya. Di garis start, berdiri mobil misterius yang pernah mengalahkannya dalam balap liar malam itu. Sorot lampu mobil itu menatap tajam ke arah McQueen, seolah menantang kembali. McQueen menggertakkan gigi dan berbisik, "Kali ini aku tidak akan kalah lagi." Bukan hanya tentang balapan, tapi tentang menebus harga diri dan membuktikan bahwa kegigihan mampu mengalahkan kesombongan. Dengan deru mesin menggema di seluruh kota Salatiga, balapan pun dimulai. Di tengah gemuruh mesin dan sorak penonton di turnamen balap kota Salatiga, McQueen melaju dengan penuh semangat. Pada lap kedua, mobil misterius yang dulu pernah mengalahkannya kini berada di posisi terdepan, memimpin dengan kecepatan luar biasa. McQueen menatap lurus ke depan, ingatan tentang kekalahan lamanya membakar semangatnya. Ia menekan pedal gas lebih dalam, berusaha menyalip di tikungan tajam. Namun tiba-tiba mesin McQueen bergetar keras. Muncul suara aneh dari bawah kap. Mesin mulai kehilangan tenaga, tapi McQueen tidak mau menyerah. Dengan tekad membara, ia terus memacu mobilnya meski jarum suhu mesin menanjak ke merah. "Aku tidak akan kalah lagi," teriaknya dalam hati. Memasuki putaran terakhir, McQueen berhasil mendekati mobil misterius. Tapi saat mereka bersisian di tikungan akhir, mobil misterius melakukan gerakan licik, menabrak sisi McQueen secara halus namun mematikan. Setelah kecelakaan parah di turnamen balap kota Salatiga, McQueen terbaring di bengkel perawatan dengan tubuh penuh goresan dan mesin yang nyaris hancur. Sorotan media menyoroti kekalahannya, dan nama besarnya sebagai legenda balap seolah runtuh dalam semalam. Ia merasa malu, hancur, dan kehilangan jati diri. Beberapa minggu berlalu, McQueen memutuskan untuk menghilang tanpa jejak. Tanpa memberi kabar kepada siapapun, ia meninggalkan kota Salatiga saat fajar, melaju pelan di bawah hujan menuju ibu kota Jakarta, kota besar yang ramai dan penuh cahaya, tempat semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Di sana, McQueen memulai hidup baru. Ia menemukan pekerjaan di sebuah bengkel ternama, bukan sebagai pembalap, tetapi sebagai mekanik yang memperbaiki mobil orang lain. Setiap hari ia bekerja dengan tenang, mengganti oli, memperbaiki mesin, dan menyembunyikan identitasnya. Setelah bertahun-tahun bekerja di bengkel ternama di Jakarta, McQueen telah menjadi mekanik andalan. Dikenal karena keahliannya, tapi tak seorang pun tahu bahwa ia dulunya adalah Lightning McQueen, sang legenda lintasan. Hidupnya berjalan tenang, jauh dari balapan dan sorotan. Namun suatu sore yang mendung, Mater, sahabat lamanya yang kini bekerja sebagai mobil derek di Radiator Springs, menghubunginya lewat panggilan video. Dengan suara bergetar, Mater berkata, "McQueen, Sally mengalami kecelakaan. Parah. Mobilnya rusak berat dan ia butuh banyak biaya untuk penyembuhan." Kabar itu menghantam hati McQueen seperti petir di siang-siang bolong. Wajah Sally, cinta lamanya, terbayang jelas di benaknya. Sejak saat itu, McQueen tak bisa fokus bekerja. Ia sering melamun di tengah servis, menjatuhkan alat, dan membuat kesalahan kecil yang terus bertambah.
Beberapa hari kemudian, sang pemilik bengkel menegurnya. Setelah dipecat dari pekerjaannya di bengkel Jakarta, McQueen menghabiskan hari-harinya berkeliling kota, mencari pekerjaan baru dengan nada putus asa. Ia mendatangi bengkel demi bengkel, menawarkan keahliannya sebagai mekanik, tapi tak satu pun yang mau menerimanya. Dunia sudah berubah. Nama Lightning McQueen tak lagi berarti bagi mereka. Ia merasa sendirian dan kehilangan arah dengan rasa nostalgia. Kawan, ada kabar besar. Di Jakarta akan diadakan turnamen mobil balap terbesar se-Indonesia. Hadiahnya besar sekali, cukup untuk menolong Sally dan membangun hidupmu lagi. Mater berkata dengan penuh semangat. McQueen terdiam, hatinya bergetar antara ragu dan harapan. Mater, aku sudah lama tidak balapan. Aku bukan pembalap lagi, McQueen said pensively. Kau masih McQueen yang kukenal, cepat dan berani. Kau cuma butuh lintasan untuk membuktikannya lagi. Daftarlah atas nama Radiator Springs Racing